Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim dengan NPMB 1A 024135. Saya akan membawakan materi mengenai sejarah hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Materi ini penting bagi kita mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, karena hukum ketenaga kerjaan bukan hanya membahas aturan kerja, tapi juga menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada era kolonial atau penindasan yang sistematis. Nah, pada masa kolonial, hubungan kerja di Indonesia jauh dari kata adil. Sistem yang berlaku adalah perbudakan, kerja rodi dan perhambaan. Kerja tidak punya hak, mereka hanyalah alat produksi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan, tapi tujuannya bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengontrol. Puncaknya adalah kuli ordonanti di perkebunan Sumatera Timur. Nah, peraturan ini terlihat rapi, namun di baliknya ada praktik kejam bernama penalisante. Jika seorang pekerja dianggap melanggar kontrak, ia bisa dihukum pidana. Ini menyebab para buruh dalam lingkaran eksploitasi yang tak berujung. Kondisi inilah yang memicu protes dan akhirnya mendorong pemerintah membentuk inspeksi perburuan pada tahun 1904. Namun, upaya pengawasan ini masih belum mampu menghapus penderitaan yang telah mengakar. Nah, kemudian ada era kemerdekaan. Nah, ini awal mulai perlindungan. Setelah 17 Agustus 1945, semangat kemerdekaan membawa perubahan besar. Pemerintah Indonesia yang kala itu baru lahir menyadari pentingnya melindungi rakyat, termasuk para pekerja. Ini adalah era di mana hukum ketenagakerjaan mulai menunjukkan sisi humanisnya. Kemudian berbagai undang-undang penting lahir berurutan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 itu yang menjadi fondasi utama, mengatur hak-hak dasar seperti jam kerja, upah, dan hak cuti. Ada juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja, yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap jaminan sosial. Tak kalah penting, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dibuat untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa, memastikan bahwa perselisihan antara pekerja dan pengusaha bisa diselesaikan secara adil. Ini adalah langkah maju yang luar biasa, mengubah nasib pekerja dari objek menjadi subjek hukum yang dilindungi. Kemudian ada era Orde Baru. Ini pengendalian untuk stabilitas. Memasuki era Orde Baru, prioritas pemerintah bergeser ke stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kebijakan ketenaga kerjaan pun diatur secara sentralistik. Hak-hak buruh dan serikat pekerja dikekang. Semua serikat pekerja harus bernaung di bawah satu payung tunggal, yaitu Serikat Kerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Nah, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Meskipun ada, hukum ini seringkali digunakan untuk mengontrol pergerakan buruh. Aksi mogok dan demonstrasi dibatasi, bahkan dilarang. Tujuannya jelas, untuk menghindari gejolak yang dapat mengganggu iklim investasi. Era ini menunjukkan bahwa hukum bisa menjadi alat kontrol, bukan hanya perlindungan. Kemudian ada era reformasi. Ini kebangkitan hak-hak buruh. Setelah Orde Baru berakhir, gelombang reformasi membawa angin segar. Hak-hak buruh yang sebelumnya dikekang kemudian kembali dibuka. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menjadi momen bersejarah, memberikan kebebasan bagi buruh untuk mendirikan serikat pekerja tanpa harus berada di bawah SPSI tadi. Nah, puncaknya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. UU ini menjadi konsolidasi dari berbagai peraturan sebelumnya, mengatur semua aspek dari hubungan kerja, mulai dari rekrutmen hingga pemutusan hubungan kerja. Ini adalah tonggak penting yang mengembalikan hak-hak fundamental buruh dan menjadikannya sebagai landasan hukum utama di Indonesia. Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
juga hadir untuk mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan secara lebih detail, memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara berkeadilan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada era modern, yaitu Omnibus Law dan tantangan barunya. Nah, perkembangan terbaru dan paling kontroversial adalah lahirnya Omnibus Law atau Cipta Kerja. Pada tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan regulasi, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja. Namun, undang-undang ini menuai banyak kritik. Isinya mengubah, menghapus, dan menetapkan aturan baru pada banyak pasal dalam UU Ketenagakerjaan. Pro dan kontra pun bermunculan. Serikat pekerja dan aktivis khawatir hak-hak buruh ini akan tergerus demi kemudahan investasi. Nah, akhirnya undang-undang ini direvisi dan disahkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan ini menandai pergeseran fokus hukum tenaga kerjaan dan yang sangat protektif menjadi lebih berorientasi pada iklim bisnis. Nah, dari sistem perbudakan yang brutal, perjuangan di era kemerdekaan, dan pembatasan di Orde Baru hingga liberalisasi di era modern, sejarah hukum ketenagakerjaan kita adalah kisah tentang perjuangan yang tak pernah usai. Setiap era memiliki tantangannya sendiri, dan hukum menjadi cermin dari nilai-nilai yang kita pegang saat itu. Lantas, bagaimana masa depan hukum kerja di Indonesia? Perkembangan terus berjalan, dan kita sebagai masyarakat harus terus mengawal agar hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama. Karena pada akhirnya, hukum yang adil adalah fondasi bagi kesejahteraan bersama. Baiklah, itu saja materi yang akan saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.